kemerdekaan Indonesia menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengarkan petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarkannya dari radio dan dari tempat lain. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mari kita dengarkan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan langsung oleh Insinyur Soekarno. Berikut videonya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Anak-anak, untuk lebih memahami sejarah proklamasi, bacalah teks yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang, akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Dia, Sayuti Melik, Soekarno, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, Piloko, Gafar Pringgodibyo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 tepat dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Anak-anak, sekarang kita akan membuat peta pikiran berdasarkan teks yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Masih ingatkah kalian apa itu peta pikiran? Ya, peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Informasi-informasi yang ditemukan ditulis dalam kotak-kotak peta pikiran.
Cara menemukan informasi penting menggunakan peta pikiran dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan menggunakan kata tanya adik Simba. Apa adik Simba? Kata tanya tersebut adalah A, apa, di mana, K, kapan, C, siapa, M, mengapa, B, bagaimana. Betul sekali. Kata tanya apa berkaitan dengan peristiwa yang terjadi. Kata tanya di mana berkaitan dengan tempat peristiwa terjadi. Kata tanya kapan berkaitan dengan waktu peristiwa terjadi. Kata tanya siapa berkaitan dengan pelaku peristiwa. Kata tanya mengapa berkaitan dengan latar belakang terjadinya peristiwa. Dan kata tanya bagaimana berkaitan dengan proses terjadinya peristiwa. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengisi peta pikiran berdasarkan teks yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Mister akan memberikan contoh kata tanya apa. Apa itu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia? Jawabannya adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Sekarang, mas-mas dan mbak-mbak melanjutkan mengisi peta pikiran dengan kata tanya mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Dikerjakan dengan bagian benar ya. Perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukan menjadi penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul membahas persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat terlihat. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Bersatu dalam perbedaan merupakan landasan dari persatuan yang masih menjadi tatanan kehidupan bermasyarakat Indonesia sejak dulu. Hal ini juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna penting bagi bangsa Indonesia. Ada 5 makna proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Nomor 2, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini atau disebut de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain atau disebut de jure. 3. Menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, sebagai perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak bergantung kepada negara lain. 5. Tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajah. Anak-anak,
tahukah kalian kita perlu kemampuan menyesuaikan diri atau disebut dengan adaptasi jika kita ingin menciptakan kerukunan dalam perbedaan? Ada pepatah yang berbunyi, di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Pepatah ini mempunyai makna, apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan bisa hidup berdampingan. Hal ini juga berlaku untuk tumbuhan loh anak-anak. Agar semua tumbuhan tersebut mampu melakukan adaptasi secara baik dengan kondisi lingkungannya. Bagaimana cara tumbuhan tersebut beradaptasi? Bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Nah, sekarang waktunya kalian mengerjakan tugas ya. Selamat mengerjakan tugas, kerjakan dengan baik dan benar. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.